Marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon pada Sang Bapa kepada para malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara sekalian, supaya memaafkan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa, sumber keteguhan iman. Darah para martir telah Engkau jadikan demi iman umat Kristen. Semoga gereja yang sudah disuburkan dengan darah Santo Paulus dan kawan-kawan semakin bertumbuh dan menghasilkan panenan berlimpah. Dengan pengajaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Silakan sampai. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkata Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak menunjukkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan diajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukannya waktu sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur berkata, Hai kerajaan-kerajaan bumi, bernyanyilah bagi Allah. hai kerajaan-kerajaan bumi, bernyanyilah bagi Allah. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah. Tanah milikmu yang gersang kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana dalam kebaikanmu. Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hai kerajaan-kerajaan bumi, bernyanyilah bagi Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari yang menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi kelupusan dari maut. Hai kerajaan-kerajaan bumi, bernyanyilah bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersama dan bersama. Inilah yang suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menghadap langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakku, supaya anakku mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang ini, demikian pula aku akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri, dan kemuliaan yang kumiliki di hari sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu pilih, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memiliki firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Bapa. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang dari Bapa, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik, dan segala milikku adalah milikku, dan milikku adalah milikku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan berjalan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus memberikan teladan kepada kita mengenai kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Kesetiaan Rasul Paulus dalam melayani tidak lepas dari sikap kerendahan hati. Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah tawanan roh. Paulus memasarkan dirinya pada bimbingan dan gerak Roh Kudus. Kemanapun Roh Kudus membawanya, meskipun harus menghadapi tantangan dan kesulitan, penjara dan sengsara, ia tetap setia, tidak lari, bahkan ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus Kristus. Dari Paulus kita belajar bahwa sikap kerendahan itu adalah sikap yang bersedia melepaskan ego dan kepentingan pribadi untuk mengikuti kehendak Allah dengan memasrahkan diri pada bimbingan Roh Kudus. Tujuan hidup Paulus hanya satu, yakni menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus untuk memberikan kesaksian tentang Injil dan kasih karunia Allah. Dan dia hanya berharap dan memasrahkan dirinya seluruh kehendaknya pada bimbingan Roh Kudus. Harapan itulah yang membuat Paulus mampu bertahan, tetap berjalan di dalam kegelapan
di dalam ancaman dan penderitaan. Berharap dan percaya pada Yesus melalui bimbingan Roh Kudus adalah jalan yang benar. Tidak ada salah. Sebab dalam pembacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa Dia senantiasa mendoakan para murid dan para pengikut. Kita adalah milik Yesus, domba-domba gembalaan yang akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Dia. Kita tidak pernah tinggalkan sendirian. Yesus dan Roh Kudusnya senantiasa membimbing kita. Oleh karena itu, dengan sikap kerendahan hati, mari kita pasarkan diri kita, kehendak kita pada bimbingan Yesus dan Roh Kudus. Hanya kepada Yesuslah kita berharap, dan Roh Kudus akan menuntun kita pada apa yang menjadi kehendaknya. Dengan semangat ini, niscaya kita mampu berjalan di dalam kegelapan, di dalam tantangan dan penderitaan, hingga sampai pada tujuan dan garis akhir dari hidup maupun pelayanan kita. Semoga kisah hidup dan kesaksian Rasul Paulus serta Santo Paulus Tua yang kita peringati hari ini sungguh menginspirasi dan meneguhkan iman kita. Marilah kita kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, semuanya segala.
dan mampu membangkitkan diri hanya kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas kita ini bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengadakan pada kemuliaan begitu dengan tak bunyi-bunyinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kekurangan roh, agar dapat kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roh, dan sambil mengucap syukur Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu." Demikian pula sesudah dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Amen.
Kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau akan layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami, Antonius, serta semua korban Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bakti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, berhimpun Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan berkat kerajaan, mengatakan kita berdoa.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. anak domba Allah, biarlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang perjamuan anak domba. Suami Dia Tuhan sahabat pada saya, tapi bersabar untuk kita.
Mari kita doakan doa mohon karunia Roh Kudus dari buku halaman 39 dari Syukur nomor 93. Bersama-sama dalam hati Tuhan, rumah kasih kami, ajarlah kami menjadi orang terutama kami dalam menghargai, mencintai dan mengamalkan cita-cita surga. Dan semoga kami melepaskan dari dosa dunia ini. Dalam hati rumah kasih kami, kami akui kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam hal kemasihan, kami yang kami dalam perjalanan hidup yang penuh kejolaki. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dalam hal yang keberkasaan, ulang maaf yang memahami, agar dapat menghadapi segala kesulitan yang hidup. Semoga kami dikuatkan dengan menggunakan dan senantiasa menuntut kami dalam hal yang berkenan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Didilah kami agar tidak terbuai oleh perkara dunia. Didilah kami agar dapat menggunakan kemampuan yang untuk dunia kami. Dalam hal yang bersalahan, didilah kami untuk berbuat ibadahnya. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan kami menjadi orang yang sabar bagi orang yang sengsara. Dalam hal yang berkata-kata, ajarlah kami untuk tahu dan untuk kepada di mana kami berada. Dalam hal kami Allah yang melalui curahkan Roh Kudus ke dalam diri kami, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dan layak menjadi milik-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, kami telah menyambut saat kami dilatih yang menguatkan satu Karolus dan kawan-kawan. Semoga kami pun diberi ketabahan iman dan kasih dalam menghadapi berbagai kesulitan, sampai kami mau bersatukan di dalam kerajaan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, bisa sudah selesai. Syukur kepada Allah.